Okay, the first I will explain about the definition of information. Definition of information, according to Susanto 2002, information is the result of data processing, but not all the result of the processing can be information. The result of data processing that doesn't provide meaning and isn't usable for someone is not information that person. From description of information, there are three important things that must be considered, including the first is information is the result of data processing, number two is giving meaning, and the third is usable. Jadi, menurut Susanto, informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Akan tetapi, tidak semua hasil dari pengolahan tersebut dapat menjadi informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta bermanfaat bagi seorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Nah, dari uraian informasi ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, informasi merupakan hasil pengolahan data. Yang kedua, informasi itu memberikan makna. Dan yang tiga, informasi itu berguna atau bermanfaat. And then, apart from the understanding information, MacLeod suggests that a quality information must have the following characteristic. The first is accurate, meaning that the information reflects the actual situation. Testing of this is usually carried out through tests carried out by two or more different people, and if the test result produce the same result, then the data is considered accurate. Akurat artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda-beda, dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama, maka dianggap data tersebut akurat. Number two is appropriate times, means that the information must be available when the information is needed, not tomorrow or not in a few hours. Nah, artinya tepat waktu. Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. And the third is relevant. This means that the information provided must be in accordance with what is needed. If the need for this information is for an organization, that the information must be accordance with the information needs at various level and section within the organization. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi, maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan di bagian yang ada dalam organisasi tersebut. And the fourth is complete. This means that information must be provided in full. Yang artinya lengkap. Artinya informasi tersebut harus diberikan secara lengkap. Okay, and the second I will explain about data and information relationship. To produce information, we must first know what information is needed. Then we must know how to process data into information. This issue is more important to realize that determining what information needs to be presented is not an easy job. If the required information has been determined properly and there is no problems in the field of processing, then the next step is to determining when data should be provided. Nah, jadi untuk menghasilkan suatu informasi, kita terlebih dahulu harus tahu nih apa yang harus kita perlukan. Nah, selanjutnya kita harus tahu bagaimana cara mengolah suatu data menjadi informasi. Masalah inilah yang paling penting untuk disadari bahwa menentukan kebutuhan informasi apa yang harus disajikan bukan pekerjaan yang mudah. Apabila informasi yang diperlukan sudah ditentukan dengan baik dan tidak ada masalah di bidang pengolahan, maka selanjutnya kita baru menentukan nih data apa yang harus disediakan. Seperti itu. And then there is two picture about data and information relationship. For the first picture is understanding that information is the result of data processing give birth to other tasks. Does it mean that a data processing process occurs once? What if after processing process again? Does the processed information that is reprocessed remain information or become a data?
that the following can clarify how the relationship between data and information in the picture 1. Jadi, informasi merupakan hasil pengolahan data yang melahirkan pemikiran lain. Maksudnya, apakah suatu proses pengolahan data hanya terjadi satu kali? Bagaimana kalau setelah diproses lagi? Apakah informasi hasil pengolahan yang diolah kembali tetap merupakan informasi atau menjadi data? Nah, gambar berikut in the picture 1 dapat memperjelas bagaimana hubungan antara data dan informasi. To be easiest to understand, in the picture 1 is data, then process, then the last is information. And based on picture 2, it be concluded that at certain times the data and information are different, but at other times something that has become information may become a data in subsequent processing, or something that becomes information for person A for person B may be data that must be further processed to produce information. Nah, berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa pada saat tertentu data dan informasi berbeda, tetapi pada saat yang lain sesuatu yang telah menjadi informasi mungkin menjadi data pada pengolahan selanjutnya, atau sesuatu yang menjadi informasi bagi si A, bagi si B mungkin merupakan data yang harus diolah lebih lanjut guna menghasilkan informasi. Okay, next material about information component. There are 6 information component. It is obsolescence information, substantial information, philosophical information, subjective information, objective information, and the last cultural information. And the first is obsolescence information. Obsolescence information is the 3 information. That is the type of information that is present with a grade and does not require further explanation. Jadi informasi ini yaitu pohonnya informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan informasi yang lebih lanjut lagi. The next substantial information, namely the type of information that refers the case where the concept of information is used for a number of information. Jadi jenis informasi ini yaitu informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi ini digunakan untuk sejumlah informasi, biasanya juga disebut dengan komunikasi. And next, philosophical information, namely the types of information related to the concept that link information to knowledge and policies. Jadi jenis informasi ini yaitu yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. So next, subjective information, namely the types of information related to human feelings and emotion. Jadi jenis informasi ini berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Jadi kehadiran informasi ini itu tergantung pada orang yang menyajikannya. And next, objective information, namely the type of information that reflects the logical character of certain information. Jadi jenis informasi ini yaitu merujuk pada karakter logis informasi-informasi tertentu. And then last, cultural information, namely information that has cultural definition. Jadi informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. And next material is of information and decision making process. Psychologists argue that the decision making process is the part of the human brain and cognitive activities in the decision making process. According to Herbert Simon, making ke 1925, decision art and a continuum of unprogrammed decision at the other. Para psikologis berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan adalah bagian dari otak manusia dan
aktivitas kognitifnya. Dalam proses pembuatan keputusan, menurut Herbert Simon, keputusan ada pada rangkaian dengan keputusan yang terprogram pada ujung yang satu dengan keputusan yang tidak terprogram dari ujung yang lainnya. And next, there are three stages of the decision-making process, namely intelligence, design, and election. Intelligence is before a decision is made, the decision maker must recognize that need to make a decision. Generally, people say that there are two reasons that trigger decision making, namely because of the emergency of problem and finding opportunities. Jadi sebelum keputusan dibuat, pembuatan keputusan harus menyadari perlunya membuat keputusan. Umumnya orang mengatakan bahwa ada dua alasan yang menjadi pemicu pengambilan keputusan, yaitu karena munculnya masalah dan juga menemukan peluang. And then design. During the design stage, the decision maker outlines several alternative solutions to the problem, the contents of which consist of several actions that must be carried out. Jadi selama tahapan perancangan ini, pengambilan keputusan membuat outline beberapa alternatif pemecahan masalah yang isinya terdiri dari beberapa tindakan yang harus dilaksanakan. And then election. At the selection stage, decision makers are faced with various alternatives, where one of these alternatives must be contested and becomes a formal decision with the consequence of taking an action. Jadi pada tahapan pemilihan ini, pengambilan keputusan berhadapan pada berbagai alternatif, di mana salah satunya yaitu alternatif harus dipilih dan menjadi keputusan formal dengan konsekuensi yang dilakukannya suatu tindakan. Di sini bisa kita lihat ya bahwa ada tabel di mana tabel ini tuh menjelaskan tentang tahapan pengambilan keputusan. Jadi pertama itu kan ada tahapan pengambilan keputusan kecerdasan. Jadi kecerdasan ini informasi yang dilakukannya yaitu mengambil laporan status dan juga laporan tren. Terus juga ada perencanaan. Perencanaan ini informasi yang dilakukannya yaitu model dan alat. Terus juga ada pemilihan ini informasi yang dilakukannya yaitu alternatif, berbagai skenario, dan inilah informasi dan ketetapan yang digunakan ketika proses pengambilan keputusan. Okay, the next material is about creation, maintenance, selection and transmission, storage, and use of information. Nah, jadi materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu tentang penciptaan, pemeliharaan, seleksi dan transmisi, penyimpanan, dan penggunaan informasi. First is creation. Information creation is the process of identifying and extracting appropriate sources of information. The sources of information that can be and deserve to be explored very greatly, and it really depends on what decision making will be supported and for what purpose the information is used. Nah, jadi yang pertama yaitu penciptaan informasi. Nah, penciptaan informasi ini merupakan proses kita mengidentifikasi dan menggali sumber-sumber informasi yang tepat. Nah, sumber-sumber informasi yang dapat dan layak untuk digali sangat bervariasi, tergantung untuk apa informasi itu kita gunakan, nah, atau tergantung kebutuhan kita. Nah, untuk mendapatkan, mengidentifikasi atau menggali informasi yang layak, kita juga harus mencari sumber-sumber yang relevan. The second is information channel maintenance. It is well known that one of the rapid development that occur in today's information age is the occurrence of marriage between communication technology and information technology. As already said, there are more and more channels from delivering information from one party to another. For example, from information sources to user. But that is what an information channel is about multimedia. Nah, jadi telah kita ketahui bahwa salah satu perkembangan pesat yang terjadi pada era saat ini yaitu era informasi adalah terjadinya hubungan antara
teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Nah, akibatnya banyak saluran penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, misalnya yaitu dari sumber informasi kepada penggunanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan saluran informasi multimedia. Nah, ada banyak contohnya tentang saluran informasi, yaitu contohnya komunikasi lisan, saluran dengan menggunakan tulisan, komputer, saluran telepon, elektronik, mail, dan sebagainya. Third is information selection and transmission. The information need to be selected by various users of the information. Therefore, knowing what information is sent to whom and for what purpose becomes very important. One of the ramifications of the overview is the importance of the ability to choose and use the right means of transmitting information. Nah, jadi informasi yang diperlukan oleh setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya dalam satuan kerja, orang yang menangani di bidang produksi dengan orang yang menangani di bidang sumber daya manusia misalnya, itu informasi yang mereka perlukan tentu berbeda. Nah, itu artinya informasi yang dimiliki oleh setiap orang itu perlu diseleksi dari berbagai pemakai informasi tersebut. Nah, oleh karena itu mengetahui informasi apa yang dikirim kepada siapa dan untuk kepentingan apa itu merupakan menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. The fourth is storage. As one of the strategic resources in the organization, information that has been collected and processed needs to be stored as well as possible. The activity of storing information is very important because experience has shown that not all information had is used immediately. Therefore, information that has been processed at a certain time should not be lost or difficult to trace if necessary. Nah, jadi informasi yang telah terkumpul dan terolah dengan baik itu perlu disimpan dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena tidak semua informasi yang kita miliki itu digunakan dengan segera. Oleh karena itu, informasi yang telah diolah itu jangan sampai hilang atau sukar apabila diperlukan. Nah, terdapat beberapa alat penyimpanan informasi yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya itu kartu, hard disk, floppy disk, dan sebagainya. And the last is use of information. Now, humanity is in the information age. It means that information has touched all aspects of life and livelihood, but at the individual level, group level, and organization level. Nah, jadi seperti kita ketahui sekarang ini kita sudah berada pada era informasi. Nah, hal ini berarti bahwa informasi itu sudah menyentuh seluruh segi kehidupan manusia, baik kehidupan pada tingkat individual, tingkat kelompok, ataupun tingkat organisasi. Dan informasi yang diperlukan pun beragam, mulai dari informasi tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang pekerjaan, dan sebagainya. Okay, that was the explanation of the material from our group. Thanks for your time.